Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali melanjutkan materi kita tentang zaman hukum Taurat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang siapa tokoh di dalam hukum Taurat dan apa saja peraturan-peraturan yang ada di dalam hukum Taurat. Namun sebelum saya menjelaskan bagian ketiga dari hukum Taurat, yaitu kegagalan dan hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel karena mereka gagal dalam melaksanakan hukum Taurat, saya kembali mengingatkan saudara bahwa pelajaran kita hari ini kita belajar tentang peta zaman. Kenapa kita harus memahami atau belajar tentang peta zaman? Karena jika kita tidak memahami, kita tidak mempelajari tentang peta zaman, maka kita akan kebingungan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Alkitab. Ingat, Alkitab tidak bertentangan, tetapi ada perbedaan-perbedaan aturan yang Tuhan berikan kepada manusia disesuaikan dengan zamannya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa di dalam Alkitab terdapat 7 zaman. Saya ulang lagi, zaman kesucian, kemudian habis zaman kesucian, zaman keinsafan. Habis zaman keinsafan, zaman pemerintahan, pemerintahan manusia. Pemerintahan manusia. Setelah zaman pemerintahan manusia, ada zaman perjanjian. Kemudian setelah zaman perjanjian masuk ke zaman hukum Taurat. Nah, setelah hukum Taurat masuk di zaman kita hari ini yang biasa kita sebut dengan nama zaman anugerah. Zaman anugerah, dan yang terakhir adalah zaman kerajaan. Jadi di dalam Alkitab ada 7 zaman: kesucian, keinsyafan, pemerintahan manusia, perjanjian, hukum Taurat, dan anugerah, serta zaman kerajaan. Hari ini kita sudah masuk di dalam zaman anugerah. Jadi sudah lewat 6 zaman. Kesucian dimulai sejak manusia diciptakan sampai Adam jatuh ke dalam dosa. Sekali lagi, zaman kesucian berlangsung sejak manusia diciptakan sampai manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian zaman keinsyafan sejak manusia jatuh dalam dosa, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dan kemudian berakhir pada waktu Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Zaman yang ketiga yaitu zaman pemerintahan manusia sejak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera dan sampai ketika Tuhan menghukum manusia dengan bahasa yang dikacaukan di Menara Babel. Ketika manusia tersebar ke seluruh bumi karena manusia diserahkan oleh Tuhan dengan dikacaukannya bahasa, kemudian manusia tersebar ke seluruh bumi. Perhatikan, setelah manusia tersebar ke seluruh bumi, Allah memilih satu orang untuk dijadikan sebagai nenek moyang bagi sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa pilihannya, di mana Allah memilih Abraham untuk menjadi dasar terbentuknya sebuah bangsa, sebuah negara, yaitu bangsa pilihan Allah yang biasa kita sebut dengan nama bangsa Israel. Janji Tuhan, maka itu dinamakan zaman perjanjian, karena Allah memilih Abraham, kemudian janji menjadi bangsa pilihan diteruskan kepada anaknya yang bernama Ishak. Janji menjadi bangsa pilihan kemudian diteruskan kepada anaknya yang bernama Yakub. Sejak Yakub inilah kemudian terbentuknya bangsa Israel. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena kesalahan Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka bergaul kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka hidup bersama-sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pada akhirnya Allah menghukum bangsa Israel. Sekali lagi, Allah menghukum bangsa Israel
menjadi budak di Mesir selama 400 tahun. Diperbudak di tanah Mesir selama 400 tahun. Selama perbudakan 400 tahun di tanah Mesir inilah Allah membentuk, Allah memurnikan sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yaitu bangsa Israel. Setelah 400 tahun, Allah memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Sebuah tanah, sebuah daerah yang pernah dijanjikan Allah kepada Abraham. Tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang penuh dengan keistimewaan, namanya tanah Palestina. Sewaktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sekali lagi, sewaktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian atau tanah Palestina, mereka harus melewati sebuah padang gurun. Pada waktu mereka melewati padang gurun inilah orang Israel diberikan peraturan oleh Tuhan untuk mengatur cara kehidupan orang Israel. Baik peraturan secara sosial, peraturan budaya, keagamaan, dan seluruh peraturan cara kehidupan bangsa Israel, maka Allah memberikan peraturan tersebut yang kita sebut dengan nama hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, hukum Taurat dasarnya sudah saya ulang-ulang. Dasar dari hukum Taurat adalah 10 perintah Allah. Itu sama dengan bangsa kita hari ini. Dasar negara kita adalah Pancasila, isinya 5. Di bawah Pancasila ada Undang-Undang Dasar 45 dan terusnya ada hukum dan perundang-undangan di negara ini. Sama dengan hukum Taurat. Hukum Taurat dasarnya adalah 10 perintah Allah, dan di dasar di bawah 10 perintah Allah ada 613 aturan yang ada di dalam hukum Taurat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada zaman inilah, pada zaman hukum Taurat inilah Allah mengatur bangsa Israel dengan hukum Taurat. Nah, saudara, ketika kita belajar peta zaman, maka setiap peta zaman, setiap zaman selalu pertama selalu ada tokohnya. Saya mengulang-ulang ini karena basically atau dasar dari belajar peta zaman, saudara perlu memahami tentang prinsip-prinsip ini. Setiap zaman selalu ada tokohnya, setiap zaman selalu ada peraturannya. Setiap zaman selalu saja bangsa gagal dalam melakukan peraturan. Karena gagal dalam mengikuti peraturan, maka Tuhan menghukum bangsa tersebut karena gagal dalam mengikuti aturan. Nah, di zaman hukum Taurat ini, sekali lagi, di zaman hukum Taurat ini, tokohnya Tuhan memilih Musa. Peraturannya 10 perintah Allah dan 613 peraturan yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Bahkan saya sudah membukanya 613 peraturan yang sudah kita bahas, yang saya pasang di slide kemarin. Dan kemudian kegagalan bangsa Israel ketika melakukan hukum Taurat, banyak sekali kegagalan-kegagalan yang mereka lakukan. Kegagalan mereka di dalam mengikuti peraturan hukum Taurat. Mari kita lihat beberapa kegagalan di dalam mereka melaksanakan hukum Taurat. Mari kita baca di dalam Bilangan 25 ayat 2-5. Ini salah satu aja dari sekian banyak peraturan yang orang Israel gagal dalam mengikuti peraturan hukum Taurat. Mari kita lihat di dalam Bilangan pasal 25 ayat 2-5. Firman Tuhan berkata demikian. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang.
supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah, masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kegagalan bangsa Israel dalam sepanjang perjalanan sejarah kehidupan orang Israel selalu berulang-ulang menyembah kepada berhala. Berulang-ulang hati mereka terpaut kepada berhala-berhala yang ada di sekitar kehidupan orang-orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara lihat bagaimana cara kerja Tuhan terhadap orang Israel itu begitu luar biasa, saudara. Perhatikan, sebenarnya prinsip ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, prinsip ini bisa juga terjadi dalam kehidupan kita, kecuali saudara sama sekali tidak mau diberkati Tuhan. Kerja Tuhan itu dari dulu sampai sekarang sama, saudara. Samanya kayak gimana? Perhatikan, saudara. Bangsa Israel itu dikelilingi oleh banyak bangsa pada waktu itu, saudara. Bangsa Israel dikelilingi oleh banyak bangsa. Supaya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allahnya orang Israel, maka cara Allah adalah memberkati Israel dengan berkat yang berkelimpahan, supaya orang-orang di sekitar Israel melihat berkat yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel, sehingga orang-orang di sekitar Israel mengenalnya. Saya tidak mengatakan bahwa bangsa Israel tidak punya pergumulan. Saya tidak mengatakan bahwa bangsa Israel tidak diserang oleh musuh. Saya tidak mengatakan bahwa bangsa Israel tidak punya tantangan yang besar. Mereka punya tantangan yang besar. Mereka punya musuh yang banyak. Mereka punya persoalan yang banyak. Tetapi ketika mereka hidup bergaul akrab dengan Tuhan, sekali lagi, ketika mereka bergaul akrab dengan Tuhan, maka Tuhan melimpahkan berkat yang berkelimpahan kepada mereka, sehingga mereka menjadi bangsa yang berbeda daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Saya mau mengatakan, saudara, sampai hari ini Tuhan mau buat perbedaan antara saudara dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tetap mau bekerja dalam hidup saudara, supaya saudara berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan setiap hari mau memberkati saudara. Tuhan setiap saat mau memimpin hidup saudara. Tuhan setiap saat mau menunjukkan kuasanya kepada saudara. Hanya saja kita yang tidak mau diberkati Tuhan. Hanya saja kita yang tidak mau bergaul akrab dengan Tuhan. Hanya saja setiap pagi ketika Tuhan mengundang kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk menyembah Dia, untuk berdoa ke hadapannya, untuk menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, tetapi kita menolak penyertaan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku tidak mau berdoa pagi ini di hadapan-Mu. Maaf Tuhan, aku tidak memerlukan Engkau. Maaf Tuhan, aku tidak membutuhkan penyertaan-Mu. Maaf Tuhan, aku pintar dalam pekerjaanku. Maaf Tuhan, aku bisa mengelola usahaku. Maaf Tuhan, aku ini pintar. Aku tidak membutuhkan Engkau. Saudara, jangan pernah persalahkan Tuhan karena hidup kita mengalami banyak penderitaan. Jangan salahkan Tuhan kalau sampai hari ini kita tidak sampai kepada janji Tuhan atas kehidupan kita. Bukan karena Tuhan tidak mau berkati saudara, bukan karena Tuhan tidak mau sertai kehidupan saudara, bukan. Setiap pagi ketika saudara bangun, Tuhan bertanya kepada saudara, apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku tolong? Apa yang bisa aku kerjakan, hai anakku?
Apa yang bisa kubuat, mujizat apa yang bisa kubuat untukmu? Tapi tiap pagi kita selalu berkata, maaf Tuhan, aku tidak membutuhkanmu. Sehingga kita tidak datang kepada Tuhan. Sehingga kita tidak memerlukan Tuhan. Sehingga kita tidak memerlukan Tuhan. Dan kita menarik selimut kita, menutup badan kita, dan kemudian kita terlelap lagi dengan tidur. Dan kemudian saudara berkata, ketika sedang pergi ke kerja, ketika saudara sedang pergi untuk melaksanakan tugas saudara, dan saudara berkata, Tuhan berkati aku. What? Apa? Aku mau berkati engkau. Tapi engkau aja yang tidak mau. Engkau tidak pernah membaca firman Tuhan. Engkau tidak peduli dengan firmanku. Engkau tidak peduli dengan hadiratku. Engkau tidak peduli untuk datang kepadaku di dalam ibadah-ibadah yang ada. Engkau tidak peduli. Engkau tidak peduli. Bukan aku yang tidak peduli, tetapi engkau yang tidak peduli atas penyertaanku dan kuasaku dan kehebatanku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari dulu sampai sekarang bangsa Israel cara kerja Tuhan seperti ini. Tetapi saudara lihat, ketika Tuhan memberkati bangsa Israel, kegagalan bangsa Israel adalah mereka berulang-ulang menyembah kepada berhala. Hari ini masih banyak berhala dalam hidup kita, saudara. Berhala ada di ponsel saudara. Saudara bisa bayangkan menyedihkannya hati saya sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang pengajar Alkitab, ketika saya sedang mengajar ke mahasiswa. Kemudian mereka tidak peduli dengan ketika saya memberikan perkuliahan. Mereka asik dengan gadget mereka. Mereka asik dengan ponsel mereka. Mereka asik ya kalau buka Alkitab nggak apa-apa. Ternyata setelah saya selidiki, mereka buka FB. Mereka buka WhatsApp. Oleh karena itu saya selalu kemana-mana menyarankan ketika engkau beribadah dan ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, bukalah Alkitab. Jangan buka Alkitab di ponsel. Kenapa? Bahaya. Buka di ponsel bahaya karena banyak godaannya. Bener gak? Kecuali saudara matikan internetnya. Karena saudara pada waktu saudara sedang membaca merenungkan firman Tuhan, ketika saudara melihat firman Tuhan, kemudian masuk WhatsApp, masuk notifikasi FB, apa yang jadi? Ah, buka dulu deh. Buka dulu deh. Tapi kalau saudara pakai Alkitab yang ada di tangan saudara, saudara bisa kasih tanda. Betul gak? Sebagai pengingat. Ya, bukan berarti salah, tidak salah. Tetapi kalau kita belum mampu mengendalikan diri kita terhadap notifikasi-notifikasi yang masuk ke ponsel kita, sebaiknya bawa Alkitab. Amin. Makanya saya selalu kemana-mana bawa Alkitab. Karena takutnya ketika saya sedang buka Alkitab dalam ibadah, tahu-tahu masuk WA. Buka lagi. Kalau beritanya bagus, enak. Kalau ada notifikasi dari BRI kan enak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kegagalan terbesar bangsa Israel adalah apa? Kegagalan bangsa Israel di dalam hukum Taurat adalah penolakan mereka terhadap Yesus. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus ada di dunia, ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, Yesus berada di bawah hukum Taurat. Yesus dilahirkan datang ke dunia pada zaman hukum Taurat. Yesus lahir di bawah hukum Taurat. Yesus menjadi manusia di bawah hukum Taurat. Dan Yesus pun dilahirkan sebagai bangsa Yahudi. Amin. Dia adalah orang dari suku Yehuda. Sekalipun Yesus tidak dilahirkan, sekali lagi, sekalipun Yesus tidak dilahirkan dari benih Yusuf dan benih Maria, Yesus menjadi manusia diikut sertakan di dalam suku Yehuda. Perhatikan. Ini Yesus yang warna biru. Sebelum Yesus menjadi manusia, Yesus itu Tuhan. Yesus hanya sebelum menjadi manusia, sebelum berinkarnasi, Yesus hanya Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan saudara. Kalau hari ini saudara seperti apa yang ada pada saudara, itu karena Tuhan yang menciptakan saudara. Kalau saudara punya hidung satu, lubangnya dua, menghadapnya ke bawah, karena saudara diciptakan menurut keindahan, menurut pandangannya Tuhan. Saudara dilahirkan dari orang tua saudara
Itu adalah cara yang paling tepat untuk saudara, karena Tuhan Yesus yang menciptakan saudara. Tapi perhatikan, saudara, perhatikan, sewaktu Yesus berinkarnasi menjadi manusia, perhatikan, sewaktu Yesus berinkarnasi menjadi manusia, Yesus ditambahkan satu sifat yang baru, namanya manusia yang warna hitam ini. Manusia. Sebelumnya Yesus nggak punya sifat manusia, dia cuma Tuhan saja. Tapi ketika dia berinkarnasi, dia memiliki sifat yang baru, namanya manusia. Kemanusiaan Yesus tidak merupakan hasil hubungan biologis antara Yusuf dan Maria. Pertanyaannya, dari mana kemanusiaan Yesus? Ingat, 12 iman rasuli mengatakan ia dikandung oleh apa? Dilahirkan oleh anak darah. Apa maksudnya Yesus dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria? Kenapa enggak bilang Yesus dikandung oleh Maria? Kenapa dibilang dikandung oleh Roh Kudus? Karena kemanusiaan Yesus pada waktu di dalam rahimnya Maria itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Bisa paham? Jadi kemanusiaan Yesus pada waktu di dalam rahimnya Maria menjadi manusia, ditambahkan kemanusiaan di dalam diri Yesus, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus begitu luar biasa terhadap kemanusiaan Yesus. Bukan hanya membuat kemanusiaan Yesus, tetapi Roh Kudus nanti kita akan pelajari bahwa Roh Kudus berperan penting di dalam memimpin kemanusiaan Yesus. Saudara lihat, Anda lihat, ada beberapa pengajaran yang salah di dalam kekristenan. Ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus cuma manusia. Kenapa? Karena mereka cuma melihat Yesus dari sini. Oh, Yesus manusia. Inilah biasa yang kita sebut dengan ajaran para saksi Yehova. Karena mereka cuma melihat kemanusiaan Yesus. Jadi mereka cuma lihat dari sini. Oh, kemanusiaan. Tapi ada ajaran gnostik di dalam awal-awal Alkitab. Mereka melihat Yesus cuma dari sini. Oh, Yesus cuma Tuhan. Tidak mungkin Yesus jadi manusia. Saudara, untuk belajar tentang pribadi Yesus, kita harus melihat Yesus dari muka. Oh, Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Dia buktikan dia Tuhan. Dia buktikan dia Tuhan. Dia bangkitkan orang mati. Dia sembuhkan orang-orang yang sakit. Dia buat berjalan orang yang lumpuh. Dan bukti ketuhanan Yesus yang terbesar, saudara, apa? Kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Itu adalah bukti terbesar kalau Yesus Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang pernah hidup di dunia ini mati dan dia bangkit. Nggak ada. Hanya Yesus. Waktu dia bangkit disaksikan oleh 500 orang. Dan Yesus masih tinggal bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Membuktikan kalau dia bangkit. Saudara, pertanyaannya, untuk apa Yesus menjadi manusia? Satu, tujuan Yesus menjadi manusia adalah untuk menjadi korban bagi penebusan dosa kita. Saudara yang bersalah, saya yang bersalah, tapi Yesus yang dijadikan ganti kita, di mana dia dihukum, disalib, menanggung kesalahan saudara dan saya, supaya di akhir nanti ketika kita mengakhiri kehidupan di dunia ini, kita tidak perlu dihukum di neraka, karena Yesus sudah menjalani hukuman akibat dari pelanggaran kita. Yang kedua, bagian akhir khotbah saya pada saat ini yang penting adalah apa tujuan Yesus datang menjadi manusia? Perhatikan saudara, tujuan Yesus datang menjadi manusia adalah Yesus menjalankan sebuah program bahwa dia datang untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Yesus datang akan mendirikan kerajaannya di bumi. Yesus berulang-ulang menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa dialah raja bagi bangsa Yahudi.
Dia minta supaya semua orang bertobat, orang Israel bertobat. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 3 ayatnya yang kedua. Matius pasal 3 ayat yang kedua berkata begini. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Perhatikan, Yohanes Pembaptis mengumumkan, memberitahukan kepada orang Israel, hei, bertobat sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa yang dimaksudkan dengan kerajaan sorga? Yerusalem baru. Kota Yerusalem baru sudah dekat. Dia akan datang. Yang diminta oleh Tuhan adalah bangsa Israel bertobat. Seluruhnya bertobat secara bangsa. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Rajanya sudah ada. Tinggal menunggu kerajaannya turun di atas bumi. Yerusalem baru. Bukan cuma Yohanes Pembaptis yang menyampaikan ini. Kita lihat. Oke, firman Tuhan berkata apa? Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Perhatikan, Yohanes Pembaptis, apa yang dia sampaikan? Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Rajanya sudah ada, tinggal menunggu kota Yerusalem turun dari sorga. Yesus juga menyampaikan, hei, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus, Yohanes Pembaptis minta supaya orang Israel bertobat, supaya Yerusalem baru turun. Yesus menjadi raja di Yerusalem baru itu. Saudara, apa bukti bahwa orang Israel harus bertobat? Apa buktinya mereka bertobat? Lihat Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Perhatikan. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai apa? Perhatikan urutannya. Perhatikan urutannya. Perhatikan urutannya. Perhatikan urutannya. Supaya saudara nggak kebingungan tentang ayat ini. Yohanes, Yesus, Matius 10. Kita lihat, Matius 10. Tambah sedikit waktu. Matius 10 ayatnya yang ke-7. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ini perintah Yesus kepada 12 murid untuk menyampaikan apa penyampaiannya? Kerajaan surga sudah dekat. Yohanes, Yesus, 12 rasul punya berita yang sama, bertobat. Lihat Brian, bertobat sebab kerajaan sorga. Apa bukti mereka bertobat? Matius 3 ayat 11 bilang apa? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi Yohanes membaptis dengan air itu sebagai tanda pertobatan bagi orang Israel. Kalau mereka semuanya bertobat, mereka dibaptis, mereka menerima raja mereka sebagai raja bagi orang Israel, maka kerajaan surga datang. Pertanyaannya, di zaman hukum Taurat ini, saudara Brian, apakah kemudian orang Israel menerima raja mereka? Apakah mereka menerima raja mereka? Tidak. Orang Israel tidak menerima raja mereka. Bahkan mereka menyalibkan Yesus sebagai raja mereka. Mereka menolak Yesus sebagai raja. Mereka menolak Yesus untuk mendirikan kerajaannya. Perhatikan, orang Israel menolak Yesus menjadi raja bagi mereka. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pelajaran selanjutnya kita akan lihat bahwa hukum Taurat ditunda. Hukum Taurat ditunda karena penolakan mereka terhadap Yesus. Jadi hukum Taurat itu seperti begini. Kalau saudara pegang stopwatch itu dari 12 jalan. Cek 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 cek. Belum sampai dia 12 lagi baru di angka 10 stop. Oke, bisa paham? Berarti pada waktu mereka menolak Yesus sebagai raja mereka, Yesus, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nanti akan ada ditawarkan kembali dan pada akhirnya mereka benar-benar menolak kerajaan itu. Sehingga hukum Taurat dipending dulu. Oke, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu, apa hukuman kepada orang Israel karena mereka gagal menerima raja mereka? Apa hukuman orang Israel? Hukuman Allah kepada orang Israel karena mereka gagal melakukan hukum Taurat?
kerajaan sorga, kerajaan yang akan didirikan bagi bangsa Israel, ditunda dulu. Ditunda. Oleh karena itu, kenapa kota Yerusalem baru belum turun? Kenapa kota Yerusalem baru belum turun? Padahal Yesus sudah bilang, kerajaan sorga sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat. Dari dulu dibilang kerajaan sorga sudah dekat. Yesus bilang kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa Yerusalem baru nggak turun-turun kalau dibilang udah dekat? Karena ditunda berdasarkan penolakan orang Israel terhadap kerajaan itu. Amin. Paham saudara? Harusnya waktu Yesus datang, Yerusalem baru akan turun. Tapi karena mereka menolak, maka Yerusalem baru ditunda. Setelah ditunda, maka masuklah ke zaman kita hari ini, zaman anugerah. Jadi karena penolakan orang Israel terhadap Yerusalem baru, maka Allah beralih kepada bangsa-bangsa lain di dalam zaman anugerah hari ini. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan nama Yesus boleh dipermuliakan. Amin.